Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini sudah memasuki minggu ke-13 ya. Jadi ini adalah materi terakhir yang akan masuk, dalam materi untuk UAS gitu ya. Jadi materi terakhir, tentang persinyalan sel dan apoptosis ya. Jadi sel signaling dan apoptosis. Nah, dalam bab ini diharapkan mahasiswa mampu memahami jenis-jenis persinyalan dalam sel gitu ya. Jadi yang, materi ini tuh berhubungan dengan komunikasi sel gitu ya, yang sudah dibahas di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian mahasiswa harus mampu menjelaskan langkah-langkah, tranduksi sinyal dan mampu menjelaskan bagaimana apoptosis itu terjadi di dalam sel, ya. Jadi seperti gambar ini, ada gambar yang menarik. Jadi, sel normal itu dia bisa melakukan autofagi, nekrosis, apoptosis, atau paraptosis. Jadi nanti tergantung pada persinyalan sel juga gitu ya. Oke, ini adalah isi pokok bahasan yang akan kita bahas dalam, bab ini. Yang pertama overview tentang persinyalan sel, yang kedua jenis-jenis persinyalan sel ya, yang ketiga bagaimana tranduksi sinyal itu terjadi gitu ya, bagaimana jalurnya, dan yang keempat, bagaimana apoptosis itu bisa terjadi dan diperlukan di dalam sel, gitu ya. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa antar sel itu dia saling berkomunikasi antar satu sel dengan yang lainnya, gitu ya. Terutama kalau kita berbicara tentang organisme multiseluler, gitu ya, pasti akan sangat kompleks komunikasinya. Banyak ahli biologi yang telah menemukan bagaimana sel itu diatur, bagaimana mekanismenya gitu ya. Dan mekanisme-mekanisme itu, eee, dia itu merupakan, gabungan dari beberapa sinyal yang nanti akhirnya menentukan respon seluler gitu ya. Misalnya pada pelebaran pembuluh darah. Jadi pelebaran pembuluh darah itu bisa dipicu oleh hormon ya. Selain dipicu oleh hormon, dia itu bisa terjadi juga karena adanya pengikatan hormon dengan reseptor gitu ya. Jadi karena ada interaksi, ada signaling di sini gitu ya. Jadi makanya terjadi dilatasi pembuluh darah atau pelebaran gitu ya. Oke. Nah, pada awalnya, bagaimana para ahli biologi itu mengetahui, persinyalan pada sel. Nah, otomatis di sini digunakan organisme model gitu ya, yang mana biasanya yang digunakan sebagai organisme model adalah mikroba. Nah, jadi dengan diketahui komunikasi pada mikroba, maka nanti semakin ke sini kita itu semakin tahu bagaimana peran persinyalan sel, dalam evolusi kehidupan. Nah, sehingga kita juga bisa tahu bagaimana jalur tranduksi itu terjadi. Apa sih tranduksi sinyal itu, gitu ya. Jadi tranduksi sinyal adalah serangkaian langkah, serangkaian tahapan gitu ya, dengan menggunakan sinyal ya pada permukaan sel, sehingga nanti akan menghasilkan suatu respon seluler tertentu. Jadi respon seluler itu akan bermacam-macam, tergantung pada sinyalnya, jenis selnya, jalurnya, jadi akan sangat banyak sekali ya. Nah, jadi dengan adanya jalur tranduksi sinyal ini, dia bisa mengubah sinyal yang ada di permukaan sel menjadi respon seluler. Tuh ya. Oke, nah ini contohnya ya. Ini ada yeast ya, kapang ya, ada yeast. Ini dia ada tipe A dan tipe alfa. Nah, dia bisa mating karena dia itu saling bertukar faktor. Jadi di sini dia mengeluarkan faktor alfa, di sini dia mengeluarkan faktor A, sehingga akan terjadi mating atau perkawinan.
Makanya nanti akan ada sel baru ya, sel baru dengan genotipe A alfa, alfa gini ya, alfa. Nah, gitu. Jadi karena ada mating, karena ada persinyalan. Nah, sama halnya juga seperti sel kita, nanti akan ada persinyalan seperti ini, gitu ya. Nah, ada beberapa organisme yang memiliki jalur persinyalan yang sama. Nah, hal ini diduga dan menjadi bukti-bukti bahwa adanya evolusi dari nenek moyang kita dulu gitu ya, dari prokariot menjadi eukariot karena ada beberapa persinyalan yang ternyata sama gitu ya. Nah, kalau persinyalan yang digunakan pada prokariot atau pada bakteri, itu pada umumnya dia untuk mendeteksi kepadatan populasinya. Jadi densitasnya ya, densitas. Oke, jadi dia itu kalau sudah pada kepadatan tertentu, maka dia bisa membentuk yang namanya biofilm. Nah, jadi dia harus pada quorum ya, quorum atau kepadatan tertentu. Nah, untuk bisa mengetahui kepadatan tertentu, itu dia pakai persinyalan. Nah, jadi pakai senyawa-senyawa kimia ya yang memang dikeluarkan oleh selnya. Itu yang digunakan oleh prokariot-prokariot atau bakteri itu untuk berkomunikasi. Jadi mereka juga berkomunikasi. Kalau kita misalnya komunikasi lewat WA, telepon gitu ya, kalau mereka mereka lewat persinyalan senyawa kimia gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke jalur persinyalan sel. Nah, seperti yang kita ketahui pada organisme multiseluler, dia itu berkomunikasi dengan suatu pembawa pesan kimiawi, jadi senyawa-senyawa kimia. Nah, senyawa-senyawa kimia tersebut yang digunakan untuk komunikasi seluler, ya. Nah, pada hewan dan tumbuhan gitu ya, ada persimpangan gitu ya, ada suatu junction ya, suatu penghubung antar satu sel dengan sel yang lainnya sehingga bisa terjadi komunikasi. Contohnya pada minggu-minggu yang lalu sudah dijelaskan ada gap junction gitu ya yang untuk komunikasi pada hewan. Nah, ada plasmodesmata yang digunakan untuk komunikasi pada tumbuhan. Nah, ini yang sel yang berdekatan alias sel yang dia saling bertetanggaan seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau selnya jauh? Nah, kalau selnya jauh, dia itu bisa berkomunikasi lewat senyawa kimia tadi, gitu ya. Nah, ini ada namanya persinyalan lokal. Nah, persinyalan lokal lewat itu dia bisa berkomunikasi secara langsung, gitu ya, berkontak secara langsung. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Jadi dengan adanya junction atau jalur tadi gitu ya, maka sel itu bisa langsung berkomunikasi secara langsung. Ini pada hewan adanya gap junction, kalau pada tumbuhan plasmodesmata, gitu ya. Itu jadi ini adalah persinyalan secara langsung. Gitu ya. Nah, ini dia persinyalan dengan pengenalan pengenalan sel ya, pengenalan sel. Jadi komunikasinya secara langsung karena selnya berdekatan. Nah, ini selnya yang berdekatan. Tuh, nanti kita akan bahas bagaimana selnya yang tidak berdekatan gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa kasus sel hewan itu menggunakan regulator lokal ya, menggunakan regulasi ya. Yang mana regulator lokal ini dia berfungsi sebagai pembawa pesan yang dia bisa menempuh jarak yang pendek. Jadi tidak berdekatan seperti tadi ya. Dia jarak pendek tapi tidak berdekatan seperti tadi ya. Nah, bagaimana persinyalan jarak jauh? Ya, persinyalan jarak jauh
itu menggunakan senyawa kimia yang disebut dengan hormon ya. Jadi ini untuk long distance gitu ya. Jadi bukan LDR ya, bukan long distance relationship gitu ya, tapi jaraknya yang jauh. Ya jarak sih ya. Jadi untuk LDR lah ya. Untuk LDR dia pakai hormon gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada lokal, ada LDS ya, bukan LDR. Nah, LDS, long distance signaling. Nah, kalau lokal atau dia jaraknya pendek, dia menggunakan ada dua namanya parakrin signaling dan sipnatik. Nah, parakrin ini berarti dia mensekresikan regulator-regulator lokal gitu ya. Misalnya ada di sistem imun itu ada histamin, ya, ada interleukin. Nah, itu dia untuk persinyalan jarak pendek atau lokal. Ada juga dia itu sinaptik. Nah, kalau sinaptik ini dia pakai neurotransmitter ya. Jadi saraf ya, jadi saraf itu dari presinap ke posinap atau dari presinap ke sel target gitu ya. Jadi ada dua, lokal itu ada dua, ada parakrin, ada sinaptik ya. Nah, bagaimana dengan LDS? LDS itu menggunakan endokrin signaling ya, endokrin berarti pakai hormon. Jadi misalnya kelenjar endokrinnya di mana, targetnya di mana, jauh gitu ya. Jadi jauh gitu. Kayak sekarang kan harus physical distancing gitu ya. Nah, ini sama kayak sel-sel ini. Dia itu jaraknya jauh, makanya dia pesannya lewat hormon. Jadi komunikasinya lewat endokrin. Tuh ya, endokrin signaling ya. Jadi tadi ada yang komunikasi secara langsung, ada yang jarak pendek pakai lokal signaling yang dibagi dua, ada kalau jarak jauh pakai endokrin signaling gitu ya atau hormonal signaling. Tuh ya. Oke, nah bagaimana suatu transduksi sinyal itu terjadi gitu ya. Jadi di sini disebutkan ada 3 langkah dalam jalur transduksi sinyal gitu ya. Nah, ini ada pertama penemunya ya, ada si Sutherland ini. Nah, Sutherland ini dia menemukan bagaimana epinefrin itu bisa bekerja pada sel. Nah, jadi kita bisa lihat dia bisa melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah gitu ya. Nah, bagaimana itu terjadi? Ada 3 langkah ya, ada 3 step jalur persinyalan. Yang pertama ada reception atau penerimaan, yang kedua ada transduksi, yang ketiga ada respon. Ya, jadi kita nanti bahas satu-satu apa yang terjadi di sini ya. Oke, nah jadi ini adalah overview-nya. Yang pertama penerimaan. Penerimaan itu ya artinya ada reseptor yang dia menerima sinyal molekul atau disebut dengan ligan. Nah, ligan ini sinyal molekul, nanti dia berikatan dengan reseptor, maka nanti akan terjadi eh, pergerakan sinyal gitu ya, akan terjadi transduksi sinyal sampai akhirnya akan ada respon seluler. Jadi respon seluler ini bisa macam-macam nanti ya, tergantung pada sinyalnya seperti apa. Nah, jadi di sini akan ada respon seluler gitu setelah dia menerima sinyal molekul. Tuh ya. Oke. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, reception atau penerimaan itu terjadi ketika molekul sinyal atau ligan tadi itu berikatan dengan reseptor. Yang mana reseptor dan ligan ini dia sifatnya sangat spesifik, ya. Itu.
Nah, ketika si reseptor berikatan dengan ligan, maka biasanya akan ada perubahan bentuk, kayak gitu ya. Kan ada suatu perubahan di reseptor itu. Maka dengan adanya perubahan itu, dia merupakan tanda awal dari terjadinya tranduksi sinyal. Gitu ya, jadi ada pengikatan tadi, gitu ya. Terus kemudian terjadi tranduksi sinyal. Sebagian besar reseptor dia itu adalah protein membran plasma. Artinya dia itu tertanam di membran. Jadi ini protein gitu ya. Jadi dia nanti sebagai reseptor gitu ya. Jadi dia tertanam gitu di membran. Biasanya ada dia protein transmembran ya. Transmembran protein itu ya. Oke, nah ada beberapa jenis reseptor yang ada di membran plasma. Nah, ini yang paling sering kita temukan itu ada 3 jenis. Tuh ya. Jadi yang pertama ada G-protein coupled receptor, jadi protein G. Protein G yang dia ada pasangannya gitu ya, ada pasangannya. Yang kedua ada reseptor protein tirosin kinase. Berarti dia karena kinase nanti hubungannya ada sama fosfat ya, fosfat. Gitu ya, nanti di belakang ada. Dan yang terakhir ada ion channel. Jadi dia berhubungan dengan ion, keluar masuknya ion gitu ya nanti. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, G-protein coupled receptor adalah suatu reseptor membran plasma yang dia itu bekerja dengan bantuan protein G. Jadi di situ nanti ada protein G. Nah, protein G ini dia itu berfungsi sebagai saklar, saklar on off. Ya, on off dari apa? Dari persinyalan itu, gitu ya. Jadi jika ada protein domain binding protein gitu ya, jadi protein yang dia berikatan gitu ya pada protein G, maka protein G-nya tidak aktif. Nah, jadi ada memang sisi pengikatan dari protein G. Nah, protein G ini sangat khas sekali karena dia memiliki 7 domain alpha helix. Ya, jadi ini dia bentuknya helix. Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada pengikatan terhadap molekul sinyal. Ini peringatan sampai ya. Pengikatan terhadap G protein. Ya, jadi dia ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada 2 tangan ya, ada 2 tangan. Di sini bisa ngikat molekul, di sini dia bisa ngikat protein G-nya. Nah, ini G protein coupled receptor. Tuh ya. Nah, kita lihat ini ya. Jadi ini coupled-nya, G proteinnya kan ini. Nah, ketika tidak ada molekul, maka dia tidak aktif. Ketika ada molekul, maka nanti G proteinnya itu akan berikatan dengan reseptornya. Nih ya, jadi langsung berikatan ini. Nah, setelah berikatan, kemudian molekulnya lepas, sinyal molekulnya lepas, si G proteinnya akan berikatan dengan enzim. Nah, enzimnya aktif sehingga nanti akan ada respon seluler. Ketika G proteinnya tadi lepas, maka ya udah ini inaktif lagi. Jadi ini inaktif lagi ketika tidak berikatan dengan protein G. Nah, ketika ada sinyal lagi, nah nanti balik lagi aktif seperti tadi. Dan begitu seterusnya. Ya, sampai memang respon selulernya dihentikan atau sudah cukup respon selulernya. Itu ya. Jadi ada reseptor pasangan protein G, ada protein G dan ada enzim yang mana mereka saling berinteraksi satu sama lain sehingga terjadi respon seluler. Tuh ya. Tuh. Oke. Nah, yang kedua, reseptor yang kedua ada reseptor tirosin kinase. Ya, ada reseptor tirosin kinase ya. Yang mana dia itu adalah suatu reseptor yang
terjadi penempelan fosfat ke tirosin. Jadi dia itu ada asam amino tirosinnya. Ya, si reseptornya itu ada asam amino tirosin. Di sini tir gitu ya, tirosin. Nah, tirosin ini dia yang nanti akan berikatan dengan fosfat. Ya, dengan adanya ikatan dengan fosfat, maka tirosin kinase ini bisa memicu beberapa jalur transduksi sinyal dalam sekali waktu. Jadi sekaligus semuanya, gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau kalian lihat ini ada tir, ini ada tirosin. Nah, di sini bentuknya alpha helix gitu ya, bentuk proteinnya alpha helix. Ketika ada sinyal molekul kita lihat dia itu bergabung menjadi dimer dua berarti ya. Gabung terus kemudian akan teraktivasi karena dia itu berikatan dengan fosfat. Nah, dengan dia teraktivasi, maka dia akan mengaktifkan protein lain lagi, kayak tadi ya, protein lain lagi diaktifin, terus akan terjadi respon seluler gitu ya. Jadi intinya tadi ada sinyal molekul atau enggak, sama seperti tadi ya, cuma di sini harus ada fosfat ini ya. Tuh. Oke, yang ketiga ada reseptor ion channel atau yang berhubungan dengan ion. Nah, jadi ketika kita membicarakan tentang ion channel, berarti di sini si reseptornya itu ya, si reseptornya itu dia akan berikatan dengan ligan sehingga ion-ion spesifik itu akan bisa masuk atau keluar sel. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalnya ini ada ligan, ada sinyal molekulnya, dia berikatan dengan si ion channel ini. Nah, dengan adanya dia berikatan, maka bentuknya yang awalnya nutup, dia jadi kebuka. Nah, kalau dia kebuka, akan ada ion-ion yang masuk ke dalam sel, sehingga akan terjadi respon seluler. Ya, kalau misalnya sinyal molekul atau ligannya tadi lepas, ya ini gate-nya nutup lagi, gerbangnya nutup lagi. Dan begitu seterusnya ya. Jadi tergantung pada ligan. Tuh. Oke, nah itu tadi adalah reseptor ekstraseluler atau reseptor yang ada di membran. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana yang ada di dalam sel? Apakah tidak ada reseptor di dalam sel? Tentu saja tetap ada, gitu ya. Jadi ada beberapa protein reseptor yang sifatnya itu intraseluler. Jadi dia ada di dalam sel, ya. Ditemukan di dalam sitosol atau di dalam nukleus. Gitu. Jadi di dalam sel. Dia tidak di membran tadi ya. Nah, dengan adanya reseptor-reseptor ini ya, reseptor-reseptor ini maka karena dia ada di dalam ya, maka si senyawa kimia itu dia masuk ya, masuk harus melintasi membran. Nah, kalau yang tadi kan di sini ya reseptornya. Kalau ini di dalam sini. Jadi senyawa kimianya harus masuk dulu sampai ketemu sama dia. Ya, kalau yang tadi nggak usah masuk senyawa kimianya, cukup di sini, ya kan? Nah, itu contohnya pada hormon steroid. Nah, hormon-hormon steroid itu dia memiliki reseptor intraseluler sehingga hormonnya harus masuk, gitu ya, hormonnya harus masuk. Tuh. Nah, ketika reseptornya teraktivasi, maka dia bisa bertindak sebagai faktor transkripsi atau nanti yang berhubungan dengan aktivasi gen gitu ya, aktivasi gen itu ya, mengaktifkan gen tertentu. Nah, ini contohnya ya. Ini ada hormon testosteron. Hormon testosteron itu tidak larut air gitu ya. Jadi kalian dengan tahu reseptor kayak gini, ini nanti akan sangat berguna untuk kalian belajar fisiologi. Ya, dasarnya ada biologi sel ya. Nah, ini dia akan masuk melintasi membran karena dia itu reseptornya ada di dalam gitu ya. Nah, dia berikatan dengan reseptor ya, antara hormon dan reseptor membentuk suatu kompleks. Terus kemudian dia akan masuk ke dalam inti
dan akan berikatan dengan DNA. Nah, dia dengan berikatan dengan DNA ini, maka akan terjadi transkripsi, gitu ya, akan terjadi translasi, ya, atau di sini akan terbentuk protein baru, gitu ya. Jadi dia itu biasanya bertindak sebagai faktor transkripsi, ya, yang menyebabkan terjadinya tadi pengaktifan gen-gen, gitu ya. Jadi itu em, protein atau reseptor yang ada di intraseluler. Oke, nah tadi sudah ada reception atau penerimaan. Sekarang kita ke transduksi. Nah, jadi setelah penerimaan apa yang terjadi? Ternyata ada transduksi sinyal, gitu ya, transduksi sinyal. Ada beberapa jalur, jadi banyak jalurnya gitu ya. Nah, dengan adanya jalur yang banyak atau multi-step gini ya, nah, maka suatu molekul itu bisa menghasilkan respon seluler yang besar, ya, yang sangat banyak, yang sangat heboh gitu ya. Nah, dengan adanya jalur multi-step ini, dia juga bisa memberikan koordinasi pada respon seluler. Jadi selnya harus ngapain nih kalau dapat sinyal tersebut, kalau mendapatkan transduksi tersebut. Gitu. Jadi selnya nanti akan tahu dia harus ngapain, gitu ya. Oke. Nah, jalur transduksi sinyal itu dia em, molekul penyampainya gitu ya. Jadi yang menyampaikan gitu, yang menyampaikan terus yang menerima itu adalah sebagian besar berupa senyawa protein. Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah dulu nyusun kartu domino gitu ya, diberdirikan. Nah, diberdirikan, disusun bagus gitu ya. Efek domino gitu ya. Nanti kalau kalian robohkan satu, maka dia akan robohin satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi, dan seterusnya. Nah, itu adalah transduksi sinyal. Transduksi sinyal tuh kayak gitu. Ketika satu reseptor menerima ligan, gitu ya, ligan, maka dia akan terjadi jalur persinyalan dari satu protein ke protein lain sampai protein akhir, ya, sampai terjadi nanti respon. Makanya dia bilang dan seterusnya hingga protein yang memproduksi respon diaktifkan. Tuh ya. Nah, itu jadi transduksi itu akan terus berjalan sampai ketemu yang paling akhir yang untuk aktivasi, gitu ya, aktivasi respon. Oke, nah salah satu kejadian, ya ini salah dua ya, jadi nggak hanya satu, ini ada dua kejadian yang berhubungan dengan jalur persinyalan, berhubungan dengan transmisi sinyal, ya, transmisi sinyal ada kejadian fosforilasi protein. Karena ada fosfo berarti fosfat ya. Jadi proteinnya nanti ditambahin fosfat ya, protein ditambahin fosfat. Siapa yang nambahin? Ada namanya protein kinase. Jadi protein kinase ini dia berfungsi mentransfer fosfat dari ATP ke suatu protein. Nah, makanya disebut fosforilasi. Nah, kebalikannya, kalau fosfatnya dihilangkan, makanya namanya defosforilasi. Jadi ada D-nya. Ya, yang mana defosforilasi ini bukan oleh protein kinase lagi, tapi oleh protein fosfatase. Jadi beda ya. Ini kinase, ini fosfatase. Ini kinase fosforilasi, ini fosfatase defosforilasi. Nah, sehingga dengan adanya fosforilasi dan defosforilasi, ini akan terjadi on dan off. Ya, fosforilasi dia meng-on-kan ya, saklar molekuler. Kalau defosforilasi dia meng-off-kan ya, menghidupkan dan mematikan aktivitas seluler. Itu ya. Oke, jadi ini contohnya ya. Jadi misalnya ada sinyal molekul, ini ada efek domino nih. Aktivasi 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, jadi di sini ada kaskade
sinyal, kaskade sinyal ya, ada transduksi sinyal di sini ya. Jadi dari nonaktif atau inaktif dia jadi aktivasi karena difosforilasi. Tuh ya, sampai dia menghasilkan suatu respon seluler tadi. Tuh ya.